Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 29 dari Divisi Data Science. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja final project kami yaitu dashboard dan actionable. Berikut anggota kelompok kami, saya sendiri Nasya Mustika sebagai ketua dari kelompok 29. Saya Yin Febriani. Saya Andrea Esther Carloni. Saya Fatia Umu Hanifah Zahra. Dan saya Arvina Wijastuti. Pada proyek akhir ini, kami memilih dataset IBM HR Analytics, Employee Attrition and Performance. Jadi, dataset ini berisi data sumber daya manusia dari sebuah perusahaan dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat attrition atau pengunduran diri dari karyawan. Terdapat 35 variabel yang mencakup informasi demografis, pekerjaan, pendapatan, kepuasan kerja, dan lain-lain. Masuk pada latar belakang masalah, yaitu tingkat employee attrition atau pengunduran diri karyawan merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan modern. Ketika karyawan meninggalkan perusahaan, organisasi tidak hanya kehilangan tenaga kerja terampil, tetapi juga harus menanggung biaya rekrutmen, pelatihan, penurunan produktivitas, hingga gangguan operasional. Banyak faktor yang dapat menyebabkan attrition, seperti rendahnya kepuasan kerja, ketidakseimbangan work-life balance, beban kerja tinggi, gaji yang tidak kompetitif, dan hubungan kerja yang kurang baik. Analisis terhadap dataset ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pola pergerakan karyawan yang resign serta faktor signifikan yang memengaruhinya. Dengan analisis berbasis data, perusahaan dapat merumuskan strategi retensi yang tepat sasaran, mengurangi turnover, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu masuk ke bagian proses pengerjaan. Di sini kami menggunakan pendekatan CRISP-DM. Langsung saja ke yang pertama yaitu business understanding. Di sini kami menentukan konteks bisnis dan juga memahami dampak tingginya attrition bagi perusahaan. Di sini kami merumuskan masalah utama terkait identifikasi faktor pendorong resign dan juga kebutuhan perusahaan untuk membangun sistem predictive attrition yang akurat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu data understanding. Di sini kami melakukan eksplorasi awal terhadap dataset, termasuk identifikasi tipe data, jumlah fitur, distribusi target, serta kualitas data. Dataset terkonfirmasi bersih tanpa missing value dan juga duplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu data preparation. Di sini kami menyiapkan data dengan menghapus kolom yang tidak relevan seperti employee count, standard hours, dan over 18. Selain itu dilakukan transformasi tipe data dan juga pengecekan struktur dataset supaya siap dianalisis dan juga dipakai dalam suatu pemodelan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu exploratory data analysis atau EDA. Kami menganalisis pola dan juga hubungan antar variabel seperti work-life balance, daily rate, monthly income, dan overtime terhadap attrition. Proses ini juga dilakukan dalam Python, di dalam Colab, dan divisualisasikan di dalam Looker Studio. Kemudian tahapan yang kelima yaitu modeling dan evaluation. Di sini model prediksi dibangun dengan dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan juga recall yang akan dijelaskan di dalam laporan. Model digunakan untuk memahami variabel mana yang paling berdampak pada attrition. Kemudian yang terakhir yaitu deployment. Di sini hasil analisis disajikan melalui dashboard interaktif di Looker Studio sehingga mudah dipahami oleh user non-teknis seperti HR dan juga manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang hasil. Hasil pertama berkaitan dengan work-life balance. Dari visualisasi terlihat bahwa mayoritas karyawan berbeda pada kategori work-life balance 3, yang artinya kesimbang kerja dan kehidupan mereka tergolong baik. Namun, proporsi attrition relatif lebih tinggi pada kategori work-life balance rendah 1 dan 2. Artinya, semakin buruk work-life balance karyawan, semakin tinggi
kemungkinan mereka resign. Next. Yang kedua, selanjutnya daily rate dan hour rate. Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata daily rate dan hourly rate pada karyawan yang resign dan yang bertahan. Artinya, kompensasi harian dan per jam tidak berpengaruh kuat terhadap keputusan resign. Yang ketiga, monthly income. Karyawan yang resign cenderung memiliki monthly income lebih rendah. Kelompok berpendapatan rendah menunjukkan angka attrition tertinggi. Ini menunjukkan bahwa pendapatan bulanan menjadi faktor penting dalam keputusan untuk keluar dari perusahaan. Dan yang terakhir, overtime. Karyawan yang sering lembur memiliki proporsi resign jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak lembur. Dan beban kerja dan jam kerja lebih menjadi faktor pemicu stres dan attrition. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk insight yang pertama, yaitu work-life balance. Di sini terlihat bahwa mayoritas karyawan berada pada kategori 3, yang berarti secara umum keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka sudah cukup baik. Namun, pada kategori yang pertama, bisa dilihat di sini, jumlahnya memang tidak besar, tetapi kelompok ini sangat penting untuk menjadi perhatian. Karyawan dengan work-life balance rendah cenderung beresiko mengalami stres dan kelelahan yang lebih tinggi, sehingga potensi mereka untuk resign juga meningkat. Insight yang kedua, yaitu distribusi daily rate dan hourly rate, terlihat merata tanpa pola tertentu yang mengarah pada perbedaan perilaku karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi dasar bukan faktor signifikan dalam mendorong attrition karyawan tidak keluar karena perbedaan gaji harian ataupun zamannya. Untuk insight yang ketiga, yaitu monthly income terhadap attrition. Karyawan dengan monthly income yang rendah memiliki kecenderungan attrition lebih tinggi. Box plot yang ada di samping menunjukkan bahwa kelompok yes didominasi oleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bertahan. Artinya, gaji bulanan adalah faktor penting yang mendorong karyawan mencari peluang di tempat lain. Dan untuk insight yang terakhir, yaitu overtime. Data menunjukkan bahwa overtime menjadi faktor signifikan yang meningkatkan risiko attrition. Karyawan yang sering lembur cenderung lebih rentan mengalami kelelahan, burnout, dan ketidakpuasan kerja, sehingga peluang mereka untuk resign jauh lebih tinggi dibandingkan karyawan tanpa lembur berlebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, untuk rekomendasi berdasarkan hasil dan insight yang didapat. Rekomendasi yang pertama meningkatkan work-life balance, yaitu menerapkan kebijakan jam kerja fleksibel atau remote work, kemudian mengurangi beban kerja berlebih pada divisi tertentu, dan lalu menyediakan fasilitas kesehatan mental atau program kesejahteraan karyawan. Rekomendasi yang kedua adalah evaluasi struktur gaji, yaitu melakukan salary review, khususnya untuk level pendapatan rendah, memberikan insentif tambahan bagi karyawan dengan kinerja baik, dan menawarkan jalur karir yang jelas dan peningkatan pendapatan yang terstruktur. Rekomendasi yang selanjutnya yaitu mengurangi beban lembur. Mengurangi beban lembur ini diterapkan dengan menambahkan tenaga kerja pada bagian yang overload, memberikan cuti pengganti atau bonus lembur yang memadai, dan kemudian mengawasi pola lembur untuk mencegah burnout. Rekomendasi yang keempat adalah fokus pada faktor non-finansial. Yang pertama, meningkatkan hubungan interpersonal antara atasan dan karyawan, memperbaiki lingkungan kerja, tata kelola tim, serta budaya kerja, lalu memberikan pelatihan dan pengembangan karir untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu berikut adalah tampilan dari dashboard yang telah kami buat
berdasarkan hasil yang diperoleh beserta insight. Dashboard ini menampilkan bagian yang paling utama yaitu keempat visualisasi dari insight, yaitu yang pertama ini adalah visualisasi dari kategori work-life balance. Yang kedua adalah kategori daily rate dan hourly rate. Yang ketiga adalah kategori monthly income. Yang keempat adalah kategori overtime. Kemudian di sini ada filter yang akan menampilkan data berdasarkan range atau kategori yang dipilih. Di sini ada monthly income. Dashboard berikut menampilkan tampilan dari monthly income dengan range tinggi, dan jika kita geser ke bagian yang berlawanan, maka dia akan menampilkan range monthly income dengan jumlah monthly income yang lebih rendah. Di sini ada filter lainnya yaitu job role, department, dan overtime. Filter ini menampilkan kategori dari setiap kolom yang ada pada dataset. Pada job role ini, jika kita memilih sales eksekutif, maka hanya akan menampilkan sales eksekutif pada dashboard. Hal yang sama juga berlaku untuk filter yang lainnya. Kita juga dapat melihat data pada bagian department dan juga untuk overtime. Lalu pada bagian atas dashboard, kami juga menambahkan beberapa detail kecil seperti jumlah data yang terdapat pada kolom. Di sini terdapat record count yang menunjukkan jumlah data yang ada pada dataset, kemudian jumlah hourly rate, jumlah daily rate, dan kemudian jumlah rata-rata dari monthly income. Sekian presentasi dari kelompok 29 Data Science. Terima kasih.